Kita jadi mengenal Tuhan kita Allah, dan dengan mengenal Tuhan kita Allah, kita jadi punya panduan hidup. Kita boleh atau mengetahui mana yang boleh dari makanan, dari minuman, dari pakaian, dari pendapatan, dari pergaulan yang diistilahkan dalam agama Allah dengan halal, dan mana yang tidak boleh yang diistilahkan dengan haram. Dan tentu saja kita akan mendapatkan balasan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua janji-janji dalam ibadah, dan juga bagi para pelanggar akan ada hukumannya. Serta yang lebih membahagiakan adalah dengan iman dan Islam ini kita yakin kita akan mendapatkan balasan dari semua yang sudah kita kerjakan dari kebaikan ini di surga kelak, dan di sana sifatnya abadi. Sebagaimana juga para pembangkang, wa na'udzubillah, mereka akan dapat hukuman di neraka nanti, dan ini sudah cukup jadi peringatan buat kita agar jangan sampai menjadi orang-orang yang melanggar. Belum lagi nikmat kesehatan, keturunan, pasangan hidup, tempat tinggal, makanan, minuman, dan segala macam hal. Semua ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk nikmati dan juga kita syukuri. Dan alhamdulillah Allah menjadikan kalimat syukur sangat sederhana dan mudah untuk diucapkan. Alhamdulillah, dan ini akan memastikan semua nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau semua dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya orang kalau diusir dari kampung halaman, serta 10 tahun fase Madinah, penyempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala dan penyebar luasannya sehingga akhirnya sampailah agama ini kepada kita semua. Pertama-tama tentu saya akan menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, idza stansahaka fansah lahu. Kalau seandainya saudara muslim minta untuk diberikan nasihat, maka berilah nasihat. Dan beliau juga mengatakan ad-dinun nasiha, agama ini isinya semuanya nasihat. Saya duduk di sini bukan karena saya lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian, tapi karena adanya korelasi dan kerjasama yang baik antara tim kami dengan sahibul bait atau pemilik rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat ini sebagai amal yang penuh dengan keikhlasan dan menjadi tambal amal saleh, sehingga terjalinlah pengajian atau terjadilah kejadian pengajian ini, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga saya mengajak di awal-awal pengajian kita, ikhlaskan niat Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi ada yang hadir di sini karena diajak oleh temannya, karena tidak enak misalnya, atau misal karena ingin testimoni saja, ingin mengetes atau seremoni meramaikan saja, saya mengajak untuk mengubah niatnya di awal bahasan kita. Karena memang amalan soleh itu termasuk majelis ilmu hanya akan bernilai pahala di sisi Allah kalau ikhlas karenanya. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi memang kita harus ikhlas. Ikhlas artinya murni hanya karena Allah. Tidak ada hubungannya dengan manusia. Walaupun kita sendiri, kita tetap akan mengerjakan ibadah itu. Walaupun kita tidak dipuji oleh manusia, kita tetap akan fokus dan konsentrasi. Nah, itu yang dikenal dengan keikhlasan. Kalau ditanya pada setiap orang di antara kita, dari judul ini, apakah kita ingin hidup berkah? Tentu orang-orang yang faham makna berkah akan mengatakan iya. Makna berkah artinya tercukupi. Ya, jadi kalau makanan itu dianggap berkah, pendapatan itu dianggap berkah, rumah tangga itu berkah, keturunan itu berkah, persahabatan berkah, berarti mencukupi. Ya. Kemudian dikatakan selain tuntunan hidup berkah, juga panjang umur. Itu tidak ada orang yang tidak ingin panjang umurnya. Kalau ditawarkan apakah Anda ingin meninggal sekarang atau dipanjangkan umur, kita akan katakan ingin panjang umur. Kalau orang-orang beriman, panjang umurnya tujuannya agar memperbanyak amal saleh. Ya.
dan memohon ampun dari kesalahan-kesalahan sehingga nanti dia bisa mendapatkan maksimal pahala pada hari kiamat dan selamat dari siksa Allah. Kalau orang-orang kafir mungkin mereka ingin menambah dosa-dosa mereka, ya. Tapi kita sekarang bicara seorang muslim karena kita sedang membedah buku berhubungan dengan bahasan seorang muslim. Dan buku ini ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari. Saya selalu sarankan kalau Bapak Ibu beli buku, ya, tentu saja kita fokus melihat apa yang ingin disampaikan oleh penerbit dan penulis. Di sini kalau kita lihat ada maksud dan tujuan yang disampaikan oleh penerbit, bisa dilihat di halaman 6 dan halaman 7. Ya. Karena di awal-awal itu adalah pembukaan, ya. Ini pun sebenarnya masih masuk dalam muqaddimah buku, ya. Tapi beberapa lembar sebelumnya itu adalah pengantar penerbit dari halaman 3. Isinya itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi pesan yang penerbit ingin sampaikan, buku ini diterbitkan dan disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat kita, inilah yang ingin dijadikan sebagai sebuah target. Saya bacakan di halaman 6 biar jelas buat kita dulu. Betapa banyak manusia menghabiskan waktu mereka yang sangat berharga itu dengan kegiatan yang sama sekali tidak bernilai, jauh dari kata berharga. Padahal jika seseorang menggunakannya dengan optimal, niscaya waktu yang dilaluinya akan menjadi wadah yang penuh berisi mutiara amal saleh yang memberatkan timbangan dan menggembirakan pemiliknya di akhirat kelak. Paragraf ini memberikan jawaban kepada kita dan Bapak Ibu sudah bisa ambil sebuah kesimpulan sederhana. Oh, ternyata buku ini sedang membahas bagaimana memaksimalkan umur yang Allah berikan. Waktu dan kesempatan ini semuanya berisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia, apalagi dosa. Inilah yang sedang diinginkan oleh penerbit dan ini penting sekali untuk diketahui. Sehingga Bapak Ibu kalau beli buku jadi tahu, oh ternyata buku ini sebenarnya isinya seperti ini. Ya. Kemudian diangkatlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Asr oleh penerbit di situ. Sebagai orang beriman cukuplah dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah bersumpah demi masa. Surah Al-Asr kita semua hafal dan ini nanti akan jadi fokusan bahasan kita. Saya bacakan Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allah bersumpah di sini demi masa. Jadi bahasa Arabnya waktu itu asr, ya. Waktu. Tapi karena ada alif lam wal asr, berarti Allah ingin waktu tertentu, bukan semua waktu. Yang dimaksud adalah waktu kalian di dunia. Allah bersumpah, hati-hati, perhatikan baik-baik waktu dan umur yang aku berikan untuk kalian di dunia. Lalu ayat 2-nya Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Inna ini dalam bahasa Arab dikenal dengan harfut ta'kid. Ya, untuk memastikan sesuatu kalau dalam bahasa Arab ada penekanan maka pakai inna, anna, ya, lakinna. Sini Allah mengatakan innal insana. Terjemahan bahasa Indonesianya sungguhnya. Dia pasti manusia itu banyak sekali mengalami kerugian-kerugian. Maksudnya selama di dunia. Kenapa? Karena mereka membuang-buang waktunya. Mereka tidak isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian di saat ini, di detik ini, kita mengunjungi sebuah kuburan, kemudian di situ ada satu kuburan terbuka, dan ada orang yang mati dari sekian banyak di kuburan itu dibangkitkan, kemudian diberikan opsi buat dia. Anda akan dihidupkan kembali, misalnya Allah mengatakan pada dia, Allah akan hidupkan dia kembali hanya setengah jam saja. Kemudian akan kembali masuk lagi di kuburan. Pertanyaan saya dan tolong Bapak Ibu jawab di hati masing-masing saja. Ya. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan kembali untuk mengejar makanan favoritnya? Apakah dia akan meeting lagi miliaran rupiah? Apakah dia akan duduk
nonton dan menghabiskan waktunya pada hal-hal yang hanya mengisi waktu saja di dunia, atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sendaguro yang berlebihan misalnya. Saya yakin jawabannya kita tahu semua. Saya yakin kalau dia diberikan waktu hanya setengah jam, dia hanya melakukan salah satu dari dua perbuatan. Kalau dua-duanya bisa, tentu dia akan kejar. Yang pertama, dia akan kejar amal soleh yang paling bermanfaat yang dia bisa lakukan. Misalnya dia sholat 2 rakaat misalnya, atau 10 rakaat, atau 20 rakaat yang dia bisa kerjakan dari sholat mungkin yang Allah bolehkan buat dia, misalnya sholat wudu, sholat taubat, atau dia mungkin memperbanyak zikir kepada Allah, atau dia berbanyak istighfar kepada Allah. Ya. Apa saja amal-amal yang dia kerjakan, yang dia bisa kerjakan gitu. Atau yang kedua, dia bertobat dari dosa-dosanya. Tidak akan ada opsi yang lain. Sama halnya kalau kita misalnya Bapak Ibu sekalian di ruangan ini, tentu kita berharap Allah berikan panjang umur, tapi kita harus sadari satu fakta, semua orang akan meninggal dunia. Saya dan Bapak Ibu sekalian sedang berjalan menuju ke liang lahat masing-masing. Dan kita harus sadari itu. Tidak harus masuk IGD dulu misalnya, ya. Karena orang yang lalang di depan rumah sakit lebih banyak daripada orang yang masuk di rumah sakit. Berarti yang meninggal dalam kondisi sehat lebih banyak daripada orang yang meninggal dalam kondisi sakit. Saya bukan menakut-nakuti, tapi memberikan penyadaran, karena ini tujuan utama bahasan buku kita. Bagaimana nanti kita menyadari kalau Allah masih memberikan umur, maka jangan disia-siakan. Penting sekali untuk digarisbawahi. Kalau seseorang di antara kita sekarang di ruangan ini, tiba-tiba dia melihat malaikat maut, dan itu pasti terjadi satu waktu. Misal saya sebagai contoh, di ujung ruangan saya lihat malaikat maut, Bapak Ibu tidak lihat. Kemudian di saat itu, pada saat roh saya akan dicabut, saya masih diberikan kesempatan 5 menit saja. Setelah 5 menit saya akan cabut roh kamu, Khalid. Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Saya pasti akan coba mencari, menguras pikiran saya, amal soleh apa yang paling baik sekarang ini, 5 menit. Atau saya segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, agar semua dosa saya dimaafkan misalnya. Ini pasti akan dilakukan oleh semua orang, kalau dia sudah lihat malaikat maut. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita garis bawahi, kita tidak harus tunggu malaikat maut itu seperti tadi keadaannya. Karena mati itu misterius, bisa datang setiap saat. Betapa ruginya orang yang banyak membuang-buang waktunya pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Di saat kita lagi ada waktu kosong, jangan Bapak Ibu sekalian sibuk membuka handphonenya, cari kontak teman-temannya. Kira-kira siapa yang punya masalah lalu mengatakan, curhat aja sama saya. Saya banyak waktu kok. Untuk apa mendengar permasalahan orang lain? Kita sendiri butuh amal soleh. Justru waktu luang itu kita gunakan untuk menambah amal soleh kita. Kita kalau meninggal Bapak Ibu sekalian butuh dengan 1 subhanallah. Kita butuh dengan 1 alhamdulillah. Kita butuh 1 la ilaha illallah. Kita butuh 1 dengan Allahu Akbar. Kita butuh 1 dengan astagfirullah. Kalau itu aja dikasih kesempatan untuk hidup lagi, kita akan lakukan. Kenapa disia-siakan? Lisan seorang muslim hanya keluar kalau bukan yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya zikir, berdoa, membaca Quran, ya, memberikan nasihat misalnya, atau hal yang mubah, tegur sapa, ya, atau berbicara hal yang bermanfaat secara duniawi gitu kan. Ada manfaatnya, bukan hal yang kosong gitu. Apalagi masuk pada perbuatan dosa seperti gosipin orang, fitnah orang lain, yang hanya membuat akan ada konsekuensi hukum yang datang kepada dia. Jadi harus difahami baik-baik. Makanya Allah mengatakan banyak sekali manusia di muka bumi ini, selama di dunia mereka dikasih umur, mereka sia-siakan, rugi. Mereka akan menyesal nanti. Di hari kiamat nanti Bapak Ibu sekalian, ada 3 golongan yang akan menyesal nanti. Yang pertama itu adalah para pelaku dosa, para orang kafir, meninggal dalam keadaan kufur. Sebagai orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang menyekutukan Allah, ini mereka menyesalnya luar biasa karena nggak bisa selamat lagi. Kalau dalam teori agama kita, ya, konsep wahyu penyampaiannya adalah mereka akan kekal dalam api neraka. Sebagaimana keadaan Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Namrud, dan orang-orang yang tidak asing, kalau yang mempelajari agama Islam akan mendengar nama-nama itu. Ya. Ada orang yang kedua, yaitu orang yang banyak buat dosa tapi tidak taubat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dosa terus. Dari dosa ke dosa yang lain. Contoh misalnya dari gosip ke gosip yang lain. Semua kondisi orang lain dicari tahu, dan dia sangat bangga kalau mendapatkan informasi tentang kekurangan seseorang. Padahal itu tidak boleh dalam Islam. Ya.
Makanya kata Nabi SAW, min husni islamil mar tarku ma la ya'ni. Termasuk ya kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Kita selalu mau tanya, kalau mau ucapin sesuatu, mau lihat sesuatu, mau dengar sesuatu, mau jamah sesuatu, mau langkah kaki ke tempat, maka harus kita pikirkan, ini bermanfaat atau tidak buat saya. Ini nanti akan bermasalah enggak dihisab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau kita tidak pikirkan itu, Bapak Ibu sekalian, kita main ucapin apa saja, kita main lihat apa saja, kita main dengar apa saja, jamah apa saja, melangkah kaki ke tempat apa saja, mau haram, mau halal, tidak penting buat kita, maka pastikan kalau itu baik, maka akan dapat balasannya. Tapi kalau itu buruk, ada konsekuensi hukuman. Ya. Jadi tidak boleh kita lalai dalam masalah ini. Setiap orang akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Lalu Allah mengatakan, setelah Allah mengatakan, demi masa waktu kalian di dunia, banyak manusia dalam kondisi rugi. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali yang tidak rugi itu adalah orang yang sibuk dengan keimanannya dan amal salehnya. Dari amal saleh ke amal saleh yang lain. Dari zikir ke doa, dari doa ke baca Quran, dari baca Quran ke majelis ilmu. Dari kalaupun harus yang duniawi mubah, nanya kabar orang, nanya tentang prestasinya, oke. Tapi nggak ada celah untuk masuk ke pintu-pintu dosa yang nanti akan ada konsekuensi hukum. Lalu Allah mengatakan, orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat tentang kebenaran ini, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat agar bersabar melaluinya. Agar bersabar melaluinya. Golongan, saya kembali tadi ke golongan orang yang menyesal. Yang pertama orang kafir, munafik, dan orang musyrik. Yang kedua orang banyak berbuat dosa, gitu kan? Dia banyak sekali dosanya dan tidak sempat taubat. Dan yang ketiga adalah orang yang di dunia banyak melalaikan kesempatan amal saleh. Dia masuk surga, sudah dapat nanti balasannya. Tapi dia pada saat itu juga punya penyesalan, tapi sederhana. Penyesalannya adalah, kenapa dulu saya sempat tinggalkan satu sholat malam saya ya, atau satu sholat duha saya. Oh, pernah ada kesempatan saya sedekah sama tetangga saya miskin. Oh, pernah ada kerabat saya minta tolong, saya nggak tolong. Kenapa dulu ya saya tidak maafkan si fulan? Itu semua penyesalan akan ada. Kenapa? Karena dengan kalau dia lakukan, derajatnya lebih tinggi daripada yang dia dapatkan sekarang. Oleh karena itu peluang-peluang amal soleh nggak boleh disia-siakan. Begitu ada kesempatannya, kerjakan. Ya, tugas kita kalau ada kesempatan amal soleh, kerjakan. Jangan bermalas-malasan. Dalam hal ibadah, Bapak Ibu harus paksakan. Paksa. Kalau ada kesempatan, kita lagi mau terbangun tengah malam nih, ada kesempatan sholat malam, langsung uduk sholat. Bangun. Ada kesempatan untuk mendengarkan, diundang pengajian seperti ini, hadir misalnya. Ada kesempatan orang miskin lagi minta sedekah. Tidak usah negosiasi sama syaitan. Kasih nggak ya? Lalu di syaitan bisikin, mungkin itu orang bohong, mungkin itu orang menipu. Bukan urusan kita negosiasi sama syaitan. Tugas kita orang minta kasih. Dia bohong, dia akan dihukum sama Allah. Kita niatnya ikhlas, kita akan dapat pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Sering kami berikan contoh di pengajian, kalau kayak majelis ini ada orang datang membawa satu proposal masjid. Bapak Ibu, ini ada proposal masjid 100 juta saya mau bangun. Lalu kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu ternyata dia bohong. Apakah kita rugi? Nggak, jawab. Kita akan diberikan sesuai dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Allah akan kasih kita pahala bangun masjid walaupun belum dibangun, dan dia akan kena hukuman karena dia berdusta dengan perbuatannya. Ya. Oleh karena itu tidak ada waktu ya bagi seorang muslim untuk menyanyiakan waktunya. Ya. Apalagi orang kalau sudah lewat dari masa balik yang cukup jauh. Ya, saya yakin mungkin di sini, terutama Bapak Ibu yang hadir mungkin sudah ada yang sepuh, itu sudah luar biasa. Allah banyak kasih kesempatan umur, jangan lagi disia-siakan. Ada satu kisah unik dari Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah kedatangan seorang yang sudah 60 tahun. Lalu dia berkata, orang itu mengatakan, ditanya sama Hasan Basri, umur Anda berapa? Dia bilang, umur saya 60 tahun. Kata Hasan Basri, kalau begitu sudah 60 tahun Anda menuju ke Tuhan Anda, dan sebentar lagi Anda akan sampai. Orang itu kaget. Lalu dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Di Indonesia sedikit saya perbaikin. Keyakinan kita ucapin ini kalau ada kematian saja ya. Padahal dalam Islam kita ucapkan ini setiap kita merasa ada musibah atau ujian. Ya. Sampai para salafus soleh, orang-orang soleh sebelum kita itu kalau jalan kakinya kesentuh batu. Inna lillahi wa inna rajiun. Mau keluar rumah, tiba-tiba cuaca
berubah dan dia tidak bisa keluar. Innalillahi wa inna rajiun. Mau keluar pakaiannya belum siap. Misalnya innalillahi wa inna rajiun, itu memang dibaca begitu, ya. Ini bukan cuma orang mati saja. Setiap ada ujian kita ucapkan itu. Maka pada saat dia bilang begitu, kata Hasan Basri, apa kau tahu makna kalimat yang kau ucapkan? Dia bilang tidak. Kata Hasan Basri, maknanya kamu milik Allah dan kamu akan kembali. Artinya orang yang tahu dia akan kembali kepada Tuhannya, dia akan tahu. Dia harus tahu kalau dia akan dihisab. Akan Allah perlihatkan amal baik dan amal buruknya. Maka orang itu mengatakan, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Kata Hasan Basri, ini nasihat beliau ya, perbaikin sisa umurmu ke depan, ya, maka Allah akan memaafkan kesalahanmu yang lalu dan memberikan balasan atas kebaikanmu yang akan datang. Tapi kalau kamu masih merusak sisa umurmu ini, masih berisi dengan dosa-dosa dan maksiat, pelanggaran dan pelanggaran, maka Allah akan hukum kamu dengan masa lalumu dan masa akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus sadari semua keputusan ada di tangan kita masing-masing. Kalau yang lalu telah berlalu, tapi ke depannya kita harus jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mumpung Allah kasih umur. 1 hari umur saja Bapak Ibu sekalian itu sudah sangat mahal. Saya pernah buat satu ceramah judulnya Inilah Hari Emasmu. Saya hanya bahas tentang hari yang Allah kasih. Kayak sekarang ini, hari ini Allah kasih kita kesempatan di hari Selasa untuk duduk di pengajian ini. Ini hari emas. Kalau yang lalu itu umur kita yang sudah berlalu. Yang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapapun umur kita yang hadir di sini misalnya, maka itulah umur pasti yang kita miliki. Karena sudah kita lalui dan kita nikmati. Sisa ke depan kita tidak tahu. Apakah kita masih hidup atau tidak, kita tidak tahu. Jadi jangan selalu berangan-angan dengan umur ke depan, kita belum tahu. Yang lalu sudah berlalu nih. Kalau itu baik, kita isi dengan amal soleh, maka hari ini tambah itu. Kalau yang lalu buruk, hari ini bertobat. Ini hari emas. Karena belum tentu kita hidup besok. Kita nggak tahu. 1 detik ke depan lagi kita tidak tahu masih hidup atau tidak. Maka harus jeli. Ya, kita yang harus menyadarkan diri kita sendiri. Dan itu pentingnya majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Memberikan penyadaran kepada kita. Pengajian itu yang penting adalah apa yang sedang disampaikan dan tidak penting siapa yang menyampaikan. Kalau itu benar, dan itu bisa membawa kita pada pertambahan keimanan. Kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, terima, amalkan. Karena tidak mungkin para da'i, para ustadz, para kiai datang ke rumah Bapak Ibu semuanya ketuk pintunya, ayo sholat, ayo puasa, nggak mungkin. Kami hanya bisa pegang mikrofon begini dan mengingatkan. Maka orang yang cerdas mendengar, masuk merenungi dengan pikirannya, masukkan dalam hatinya, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini akan terjadi nanti penyesalan yang besar. Nah, itu yang dimaksudkan dengan makna surah Al-Asr ini. Kemudian dikatakan di situ, setelah terjemahkan surah Al-Asr, kita baca di halaman 7-nya, supaya tidak merugi, maka jagalah keimanan itu. Inilah waktu dengan amal saleh, ya. Atau isilah waktu dengan amal saleh. Maaf, ya. Dan ajaklah orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, mulai sekarang setelah baca ini, ya, seperti itu pesannya sebenarnya benar-benar. Setelah baca ini, Anda harusnya sadar Anda butuh amal soleh. Tidak ada yang bisa mengerjakan kecuali Anda sendiri. Dan supaya juga bisa lebih konsisten, maka ajak juga orang lain dalam kebaikan. Jangan sebaliknya. Kita jadi penyebab ajak orang selalu dalam dosa, gitu kan? Ajarin orang bagaimana cara gosip, bagaimana cara menipu, bagaimana cara berzina, bagaimana cara ini dan itu. Jangan, nanti kalau dia kerjakan, kita juga dapat dosa dia. Kemudian dikatakan, dan ajaklah orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersabarlah dalam semua itu. Ya, kita butuh kesabar. Sabar kata ulama ada 3. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Jadi kayak bangun sholat malam, duduk di majelis ilmu seperti ini, baca Quran, apalah, umroh dan haji, butuh kesabaran. Karena pasti akan godaan syaitan berat untuk membuat kita tidak melakukannya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semua kita pasti punya peluang berzina, berbohong, menipu. Tapi sabar, kalau sedang datang bisikan syaitan jangan diikutin. Karena itu haram dalam Islam. Dan yang ketiga, sabar dalam ujian harian. Sakit, ya, gangguan orang, nah itu semua sabar. Itu yang dimaksud dalam sabar itu. Lalu dikatakan di sini, lalu bersabarlah dalam semua itu. Rasulullah SAW telah memberikan nasihat yang sangat mendalam bagi kita semua,
dalam sabda beliau, igtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah keuntungan pada 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Syababaka qabla haramik. Yang pertama adalah masa mudahmu sebelum datang masa tuamu atau pikun. Di sini maksudnya masa muda adalah masa yang masih sehat. Ya, jadi bukan umur saja. Ya, jadi kita sayangkan kadang-kadang kalau anak-anak masih belasan tahun, masih ABG, oh itu masih belum saatnya ibadah, belum saatnya tutup aurat, belum saatnya masuk di masjid. Apa-apa puas-puasin dulu. Kadang-kadang orang tuanya bahkan yang jadi penyebab anaknya begitu. Udah ibu dulu begitu kok, nggak apa-apa. Ayah dulu begitu kok. Kalau kita punya masa lalu yang kelam, jauh dari Allah, Bapak Ibu sekalian jangan diwariskan kepada anak-anak kita. Wariskan sesuatu yang baik. Kalau kita sekarang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, baru kenal Al-Quran, maka anak kita harus di bawah 10 tahun sudah hafal Quran kalau perlu. Tutupi kesalahan kita di situ. Jangan malah wariskan. Maaf, saya tidak kenal siapapun hadir di sini, secara pribadi tentunya. Maka kalau saya berikan contoh, jangan anggap itu sedang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Sama sekali tidak ya. Tapi ada banyak orang kasusnya, dia hamil di luar nikah misalnya. Lalu dia bilang sama anak perempuannya, nggak apa-apa ibu dulu begitu kok. Ya, misal contoh. Ya. Atau ada seorang ayah misalnya anak laki-lakinya ugal-ugalan. Oh nggak apa-apa, ayah juga begitu. Coba aja semuanya. Seakan-akan silakan buat kejahatan, buat kemaksiatan. Kok aneh? Kenapa bukan anak dijadikan amal jariah? Kenapa bukan kita malah tutupin kesalahan kita yang lalu dengan memperbaiki anak-anak kita itu? Walaupun mulai sekarang mereka harus sholat 5 waktu, mereka tutup aurat dari kecil, mereka segala macam. Jadi tutupin di situ kesalahan kita dengan memperbaiki keturunan kita. Kemudian di sini dikatakan, jadi maksimalkan masa muda sebelum masa tua. Ya, lalu dikatakan wasihhataka qabla saqamik. Dan juga sehatmu sebelum sakitmu. Ya, mumpung masih sehat, ya, maka gunakan baik-baik untuk ibadah. Gunakan baik-baik untuk berzikir, berdoa, majelis ilmu, bersedekah. Maksimalkan. Sebelum nanti datang masa sakit di mana orang sudah tidak bisa lagi beraktivitas. Kemudian yang ketiga, wagina ka qabla fakrik. Masa kayahmu, kamu mampu. Di sini kaya bukan harus kaya raya, tapi sudah punya kemampuan, punya pendapatan, punya tabungan sebelum datang masa miskinmu. Artinya sedekahkan. Ya, keluarkan di jalan Allah. Karena Nabi SAW pernah menasihatin para sahabat membuka wacana pikiran mereka, dan sekaligus kita juga bisa fahami hal yang sama sekarang ya. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang lebih suka mengelola hartanya sendiri atau dikelola oleh ahli warisnya? Maka kata para sahabat, tentu kami lebih suka mengelola harta kami sendiri ya Rasul. Kata Nabi SAW, sesungguhnya harta yang kamu sedekahkan di masa hidupmu, itulah yang kamu kelola sendiri. Karena akan kau terima nanti di timbangan amal hari kiamat. Dan yang kamu tabung terus, tidak disedekahkan, itu yang kamu biarkan ahli warismu mengelolanya. Belum tentu mereka bangun masjid, belum tentu mereka buat amal buat kita. Sekarang manusia banyak tidak paham masalah ini. Mereka sibuk nabung, padahal mereka bisa meninggal setiap saat. Kalau meninggal berarti tidak bisa lagi diapa-apakan harta itu. Sudah milik orang lain. Gitu kan? Pernah terjadi di Saudi, Bapak Ibu sekalian, kisah nyata. Ini pernah saya sampaikan juga di pengajian yang lain. Ada satu orang kaya raya di Saudi, ini kisah nyata. Hartanya sangat banyak. Seingat saya, ya kalau saya pernah hitung-hitung waktu disebutin dalam real, itu mungkin sekitar 600 miliar sekian uang yang ditinggalkan. Cuma orang ini kena sibuk kerja terus gitu, maka dia pun akhirnya meninggal dunia. Belum sempat menikah. Jadi tidak punya pasangan hidup, tidak punya anak. Kerabatnya mayoritasnya kerabat jauh. Yang orang tuanya sudah meninggal, pamannya sudah tidak ada. Maka pada saat dia meninggal, pemerintah Saudi mengambil alih harta yang cukup banyak itu, lalu mencari tahu, memberikan kepada pengadilan agama di sana, mencari tahu siapa kerabatnya jadi ahli warisnya. Ditemukan ada sepupu dia yang cukup jauh, ada 3 orang. Dipanggillah 3 orang ini ke pengadilan. Setelah hadir di pengadilan, lalu kata hakimnya, apakah kalian tahu kenapa kami panggil? Mereka bilang, kami tidak tahu. Kami juga tidak merasa punya kesalahan kenapa harus dipanggil di pengadilan. Maka kata hakimnya, apakah kalian kenal si Fulan? Fulan ini maksudnya orang kaya yang meninggal itu. Mereka bilang, iya kami kenal. Tapi kami tidak terlalu dekat dengan dia. Karena orangnya selalu ya menjauh dari keluarga. Eksklusif gitu ya. Maka kata hakimnya, dia baru meninggal dunia. Kerabatnya pun tidak tahu kalau dia meninggal gitu. Dia baru meninggal dunia. Dan meninggalkan harta yang cukup banyak. Kami tidak menemukan ahli waris kecuali kalian bertiga. Dibagilah harta tersebut.
Orang-orang yang tadinya ini miskin, tiba-tiba menjadi kaya luar biasa. Karena satu orang bisa mewarisi 200 miliar. Ya. Maka pada saat itu dibagi, setelah tanda tangan, semuanya akan cair dananya. Sebelum keluar dari pengadilan, kata hakimnya begini, ini kejadian nyata. Dia bilang, saya ingin memberikan kalian saran. Kalian kan mendapatkan harta yang melimpah ini, tidak melalui kerja. Bukan kalian kerja, yang kerja si mayit. Bagaimana kalau kalian masing-masing mengeluarkan uang, ini dalam rupiahnya 1 miliar satu orang. Dari 200 miliar ya, ini keluarkan 1 miliar, ini 1 miliar, jadi 3 miliar. Terus bangunkan masjid untuk pemilik uang. Berarti mereka masih punya 199 miliar kalau dia keluar 1 miliar itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tiga-tiganya nolak ahli warisnya. Yang pertama bilang begini, wahai hakim, saya sudah lama hidup susah. Sekarang saya jadi kaya begini, saya mau nikmati. Seakan-akan dia tidak mau keluarin 1 miliar, tidak mau dikeluarin. Padahal ini uangnya si mayit. Kemudian yang kedua mengatakan, saya punya utang banyak, saya ingin lunasi. Ya sebanyak apapun utangnya tidak akan sebanyak itu. Tapi memang dia tidak mau memberi. Nah yang ketiga mengatakan, hakim begini saja. Orang pemilik harta ini memang betul kerabat kami. Mereka juga kami jadi warisan, mendapatkan warisan dari hartanya. Tapi pertanyaan sederhana, kenapa dia semasa hidupnya tidak keluarkan buat dirinya? Kenapa kami harus keluarkan sekarang? Sebenarnya ini perkataan salah ya. Tapi ada juga benarnya di sisi yang lain. Kenapa orang ini semasa hidup tidak bersedekah? Kenapa dia tunggu nanti dia mati orang lain sedekahin? Kalau orang kerjakan, kalau enggak, ini kisah nyata ini. Begitulah orang kalau terus menerus sibuk menabung dan tidak pikirkan masalah akhiratnya. Para salafus saleh, Bapak Ibu sekalian, itu selalu sibuk setiap hari bersedekah hartanya. Karena dia tahu dengan penuh keyakinan. Ini dalam teori agama kita ya. Dalam hukum agama kita, uang yang Bapak Ibu keluarkan, harta yang disedekahkan, itu akan dibawa nilainya ketimbangan amal nanti. Bahkan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Misal kita sedekah 1 juta rupiah ke satu orang miskin, kita lunasi utangnya, penuhi kebutuhannya, biayai anaknya sekolah, pembangunan masjid atau apa sajalah, anak yatim, perbaikan jalan misal, maka 1 juta itu akan mungkin kelihatannya habis tuh. Misalnya dipakai makan oleh orang miskin itu, atau dibayar utang dan segala macam. Tapi nilai 1 juta tidak hilang buat kita. Akan diterima nanti di timbangan amal hari kiamat, bahkan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan akan diberikan kepadanya 10 kali lipat dari balasannya. Orang yang cerdas seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, cepat raih itu masa kayamu sebelum masa miskin. Ya. Kemudian juga yang keempat dikatakan, wa faragaka qabla syughlik. Waktu lowongmu sebelum kamu tersibukkan. Jadi ada waktu lowong di rumah banyak, itu justru pakai maksimal. Berzikir aja paling tidak. Ucapkan zikir, istighfar. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Baca la hawla wa la quwata illa billah. Baca ayat Al-Quran. Berapa lembar yang bisa kita dapatkan. Gitu kan? Atau kita mungkin keluar rumah, silaturahim keluarga. Bantu orang susah. Ya. Majelis ilmu yang kita hadiri, semua yang bermanfaat. Dari hal bermanfaat yang lain. Gitu. Harus maksimalkan sebelum nanti kita tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bisa membuat kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Mungkin dengan terjadinya gempa bumi, terjadinya kebangkrutan dalam usaha, terjadinya tadi sakit yang tiba-tiba stroke misalnya, tidak bisa buat apa-apa. Nah itu jangan sampai datang itu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Nah, ini sudah kita tadi panjang lebar sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana hidup ini harus dimaksimalkan. Sampai seorang salafus saleh, teman-teman sekalian, itu pernah lihat ada anak-anak muda duduk di pinggir jalan, ngobrol, omong kosong. Lalu beliau lewat, lalu beliau mengatakan, andai saja waktu itu bisa dibeli, saya akan beli waktu itu dari anak-anak muda ini. Daripada mereka buang-buang percuma waktunya, lebih baik saya beli waktunya untuk saya pakai kalau bisa ditambah. Emang Allah sudah batasi waktu kita masing-masing. Ya. Kemudian penerbit mengatakan bagaimana cara mengoptimalkan pemanfaatan waktu yang sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Dapatkah seseorang yang hanya berumur 60 tahun meraih amal soleh yang setara dengan seseorang yang beribadah 1000 tahun? Atau bahkan lebih dari itu? Bisa nggak umur kita cuma 60 tapi kita dapat pahala 1000 tahun? Maka itu beliau tanya ya dalam ini, apa kiat-kiat yang harus dipraktekkan oleh umat Islam agar umur mereka berkah? Maksudnya umurnya
cuma sekian tapi pahalanya malah banyak. Bagaimana teladan dari Rasulullah SAW, para sahabat dan para kaum salafus saleh dalam mengoptimalkan dan mengisi kehidupan di dunia ini dengan baik dan benar. Jadi supaya kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana para sahabat ya memaksimalkan waktu mereka sehingga sisa umur ini semuanya berisi hal yang mencontohi mereka, hal-hal yang bermanfaat. Lalu kata penerbit, jika pertanyaan-pertanyaan seputar itu terus-menerus ada dalam benak Anda, maka untuk mendapatkan jawabannya, silakan menelah buku ini. Semoga penyesalan kita di akhirat nanti tidak akan terlalu besar. Sebab orang beriman pun akan menyesal. Mengapa semasa di dunia tidak beramal lebih banyak lagi? Jadi kita sudah rajin aja beramal, itu masih ada penyesalan nanti hari kiamat. Kenapa dulu ya ada orang yang saya tolak? Kenapa dulu ya ada sholat malam yang saya kerjakan tadi ya? Kenapa dulu ya waktu orang tua saya masih hidup saya tidak maksimalin berkhidmat dengan beliau misalnya ya? Terlebih lagi orang kafir yang tidak mengerti amal soleh sedikit pun. Namun sayang, seberapapun besarnya penyesalan mereka dan sekalipun air mata darah keluar tumpah dari mata mereka karena penyesalan itu, tetap saja mereka tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Ya, di sini dikatakan dalam bahasa Inggris, tapi the game is over, maksudnya permainan sudah berakhir, takdir sudah terukir, dan masa penangguhan telah berlalu. Tinggal tanda kutip merasakan siksaan di neraka, na'udzubillah, kata beliau. Akhir kalam, semoga buku ini menjadi salah satu sebab bagi meningkatnya kualitas usia kaum muslimin, mempertinggikan keberkahannya, dan mengoptimalkan amal soleh kita semua, amin. Kemudian beliau tutup dengan salawat. Nah ini baru kita bahas tentang masalah tujuannya. Jadi memang ada tujuan, semua penulis itu pasti dan penerbit punya tujuan menerbitkan buku ya. Karena kita bedah buku jadi saya seperti ini. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dalam masalah buku ini atau dalam setiap beli buku, lihat daftar isi. Nah, daftar isi itu ada datang di halaman 10 di situ ya. Tentang masalah apa saja isi buku ini. Nanti dari sini Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata isi buku ini nih yang dibahas. Nah gitu. Gak apa-apa baca buku itu tidak berurut dari bab pertama, gak masalah. Yang penting kita mulai baca. Karena banyak orang beli buku, cuma suka judulnya, beli dipajang di rumah, nggak pernah dibaca. Apalagi kalau sampai mau mengkhatam, menghabiskan, itu jarang sekali. Nah ini salah satu sebab kenapa kami sering menggunakan metode pembedahan buku. Jadi supaya Bapak Ibu ya terbiasa untuk sering membaca buku. Karena persentase masyarakat kita membaca buku ini masih sangat kecil. Sangat kecil ya. Kita mungkin lebih suka melihat, mendengar daripada membaca. Padahal sebenarnya membaca itu penting sekali. Menambah wawasan kita. Dan kalau makin banyak ilmu kita, kita juga makin ya berhati-hati dalam melangkah, teliti, jeli ya. Sehingga semuanya hal-hal yang bermanfaat saja. Dalam mukaddimah buku, penulis juga di sini mengangkat tentang masalah surah Al-Asr tadi. Tidak kita ulangi lagi ya. Dan insya Allah kita akan masuk ke bahasan kita sekarang di bab atau bahasan yang pertama, mengapa Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan masa. Dan kita akan fokus bahas ini saja. Insya Allah sisanya kita akan lanjutkan nanti di pertemuan kita yang kedua. Jadi buku kecil ini itu membutuhkan beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikannya ya. Dan 30 atau 31 poin itu belum dibahas. Nanti akan ada di bab setelahnya ya. Poin demi poin akan kita bahas untuk mendapatkan keberkahan dan panjang umur ala Nabi SAW. Baik, sekarang kita akan fokus membahas subjudul khusus mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi masa atau demi waktu tadi di dunia. Sudah saya berikan kronologisnya tadi, kita perkuat bahasan kita dengan apa yang ditulis oleh penulis, bisa dilihat di halaman 15 ya. Kata penulis, Rabb kita bersumpah dengan waktu-waktu ini agar kita mengetahui nilainya dan agar kita memeliharanya, serta kita tidak mempergunakan waktu itu kecuali untuk kebaikan. Saya ingin tanya dulu Bapak Ibu sekalian, pernah nggak Bapak Ibu duduk, ya, maaf mayoritas ibu-ibu di sini, pernah nggak ibu-ibu ya secara khusus di sini berpikir merenungi kenapa saya ada di muka bumi ini? Kenapa saya ada di sini? Kenapa pada saat saya lahir, ya, kemudian semua ini sudah ada?
udara, pergantian siang dan malam, kita sudah punya status orang tua, ini ibu, ini ayah saya. Lalu kemudian kita diurus oleh ibu kita dari kecil, ya, diganti popoknya, maaf, dimandikan segala macam. Ayah kita banting tulang cari rezeki untuk menyekolahkan kita, memberikan nafkah, pakaian, makanan, tempat tinggal, mainan dan segala macam. Sampai mulai kita besar, orang tua kita terus mengejar supaya kita berprestasi yang bagus di sekolah, misalnya, dan mereka sedih pada saat kita tidak dapat. Kenapa ini semua? Ada apa ini? Kenapa saya ada di sini? Kenapa? Apa sebenarnya tujuan utama dari semua ini? Nah, ini kita harus paham, ini pondasi dasar dalam bahasan kita ya. Pondasi dasar. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa dibuka dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 ya. Kalau bisa buka Al-Quran di aplikasi handphonenya bagus ya. Itulah yang Allah sebutkan tentang tujuan kita ada di sini, di muka bumi ini. Kenapa kita lahir, untuk apa, waktu ini ada semua fasilitas ini, semua ada air, api, pergantian siang malam, segala jenis makanan, ada orang tua kita yang mengurus kita. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ya, ayat 56. Ya, bunyinya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Potongan ayat itu ya, itu jadi saksi bahasan kita. Kata Allah, aku tidak menciptakan kalian wahai manusia, ya, kecuali untuk jin dan manusia ini, kecuali untuk beribadah, mengabdi. Jadi jawabannya adalah, kalau Bapak Ibu tanya saya, Ustaz, apa memang saya diciptakan di sini untuk sholat? Iya, memang itu tujuannya. Untuk zikir, iya. Untuk doa, iya. Untuk sedekah, iya. Bakti orang tua, iya. Semua kebaikan yang Allah perintahkan, memang itu tujuan kita diciptakan. Dan kita dilarang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bohong, menipu, membunuh, menggunjing, memfitnah, memukul, apalah semua ya. Itu nggak boleh. Memang itu tujuannya. Jangan Bapak Ibu keluar dari tujuan utama itu. Itu relnya itu. Kita memang diciptakan di sini, ini lahir di sini untuk itu. Memang untuk sholat, untuk tutup aurat, untuk belajar begini, majelis ilmu, untuk zikir, memang itu tujuannya. Jangan isi dengan selain tujuan itu. Kalau yang lain duduk ngobrol sama teman, janjian di sana sini, itu hanya sampingan. Jangan ini yang menjadi tujuan utama. Banyak orang ngobrol, lupa sholat. Dia lupakan tujuan utama dia hidup itu. Dia pergi kepada hal-hal yang bukan tujuan utama dia. Apalagi kalau sampai melakukan perbuatan dosa, wa na'udzubillah, itu akan lebih jauh lagi dari relnya. Jadi kembali ke rel yang benar nih. Tujuan kita diciptakan, jin dan manusia memang untuk mengabdi kepada Allah. Memang untuk tahu mana yang halal kita nikmati, mana yang diperintahkan kita kerjakan, wajib ataupun sunnah. Mana yang dilarang, haram atau makruh dijauhi. Memang untuk itu kita hidup. Jangan keluar dari itu. Itu jadikan pedoman hidup, ajarkan kepada siapapun yang kita kenal, memang itu tujuan kita hidup. Sehingga kita tujuannya tercapai tujuan itu dengan mengenal Allah, mempelajari agama, kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan orang yang mengabdi kepada Allah ini pasti jadi orang baik. Pasti. Karena semua yang Allah perintahkan baik. Ya, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Semuanya baik-baik. Dan semua ada janjinya. Akan dapat ini, akan dapat itu misalnya. Ya. Dan semua yang dilarang dalam agama, bohong, menipu, membunuh, mencuri, apalah, ganggu orang lain, semua itu buruk, dilarang dalam agama. Jadi kalau orang kembali kepada rel yang benar, tujuan dia diciptakan, dia pasti jadi orang baik. Pasti. Gak mungkin tidak. Karena semua yang diperintahkan baik, yang dilarang semuanya buruk. Maka dia selalu jujur dan dia tidak bohong. Dia selalu amanah, dia tidak akan berkhianat. Memang begitu. Dia akan selalu membantu orang, dia tidak mengganggu orang. Nah, seperti itu orang kalau kembali kepada rel yang benar. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya, paragraf pertama dari halaman 15 tadi. Saya ulangi ya. Jadi Rabb kita bersumpah dengan waktu-waktu ini agar kita mengetahui nilainya dan agar kita memeliharanya. Dan ada tujuan kita diciptakan. Serta kita tidak mempergunakan waktu itu kecuali untuk kebaikan. Karena tujuan kita memang diciptakan untuk itu. Usia yang Anda jalani ini, wahai hamba Allah, atau wahai hamba, adalah ladang, maksudnya hamba Allah di sini, adalah ladang yang kelak akan Anda petik hasilnya di negeri akhirat sana. Jika Anda memahaminya dengan kebaikan, jika Anda menanaminya dengan kebaikan dan amal saleh, maka Anda akan memetik buahnya berupa kebahagiaan dan keberuntungan.
serta Anda dengan izin Allah masuk di antara orang-orang yang diseru di negeri akhirat. Ya, nanti di akhirat kita akan dengarkan ayat ini sebagaimana Bapak Ibu dengar sekarang dari saya bacakan. Surah Al-Haqqah ayat 24. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sekarang makan dan minumlah di surga ini dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Di akhirat orang meninggal akan begitu. Siapa di antara kita Bapak Ibu sekalian yang bisa menjamin dirinya tidak meninggal? Nggak mungkin. Ada orang yang lebih gagah, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya sebelumnya sudah meninggal. Semuanya akan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang yang tahu bocoran ini, lalu diikutin sama dia. Oh, ternyata saya ini diciptakan untuk ini loh. Lalu kemudian dia sibuk dengan amal saleh dan dia hati-hati sekali supaya di akhirat dia bisa selamat. Itu beruntung sekali orang seperti itu. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa renungin apa yang saya bahasakan dan dicerna dengan pikiran dan dirundung dengan hati lalu diaplikasikan ini, ibu dan bapak akan dapat keberuntungan. Dunia akhirat, dunia akan bahagia punya panduan hidup dan juga di akhirat akan selamat. Rugi sekali orang kalau tidak paham masalah ini. Di dunia ini cukup banyak miniatur yang kita bisa pahami tentang masalah akhirat. Semua kenikmatan, Bapak Ibu pernah makan makanan enak, pernah minum yang enak, pernah tidur yang nyaman, pernah pakai baju yang bagus, pernah gembira, itu semua miniaturnya surga. Itu cuma kecil dibandingkan akhirat nanti sana. Makanya kata Nabi SAW, perbedaan dunia sama akhirat dari sisi nikmat, ya, seperti jari telunjuk yang dicelupkan di lautan lalu diangkat. Lihatlah berapa banyak air di jari telunjuk itu. Tidak ada bekasnya. Ditiup angin pun jadi kering kembali jari telunjuk kita. Lautan yang luas itu seperti negeri akhirat. Begitu juga dengan hukuman-hukuman. Kita pernah keseleo sakit, kita pernah diganggu orang, kita pernah jatuh, kita pernah apa saja yang Bapak Ibu pernah rasa tidak suka, itu miniaturnya siksaan neraka. Dan di sana akan lebih berat daripada itu semuanya. Oleh karena itu hati-hati, harus jeli dan sadar, jangan terus lalai. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Jadi apa yang kita isi umur kita sekarang di dunia, itu akan kita petik hasilnya di akhirat. Cuma memang ada satu bonus Bapak Ibu sekalian yang saya harapkan kita semua jangan sia-siakan. Kalau saya melihat ini kartu VIP dari Allah. Taubat dan istighfar. Kalau masa lalu kita itu pernah berisi dengan dosa-dosa, sekarang mumpung hidup, istighfar dan taubat. Ya Allah, maafkan semuanya. Bersihkan semua dosaku. Ganti dengan pahala. Mudahkan aku panjang umur di atas ketaatanmu. Segera sebelum menyesal. Itu tiket VIP luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau Allah tidak buka pintu taubat. Nggak ada taubat, nggak ada maaf bagi orang berlaku dosa. Maka tetap akan dibarter, ditimbang nanti amal buruk, amal baiknya. Itu bahaya sekali. Karena kan kita tidak pernah tahu kadar amal itu berapa. Kadar dosa itu berapa. Bisa saja dengan berbeda sedikit saja, amal buruk lebih banyak kita masuk neraka dulu. Wa na'udzubillah. Tapi Allah masih kasih kita dengan satu bonus. Ya. Bahkan di hari Senin dan Kamis, kata Nabi SAW, di hari Senin dan Kamis, Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua orang mukmin yang tidak menyekutukan sesuatu ya dengannya. Maksudnya tidak berbuat syirik kepada Allah. Kecuali orang yang dua orang sedang bertengkar. Maka kata Allah kepada para malaikat, tundalah pengampunan mereka berdua sampai mereka baikan. Sampai 3 kali diulangi itu. Ya. Jadi Allah berikan kesempatan. Kita bisa istighfar, kita bisa taubat. Ya, kalau dosa-dosa kecil, semua amal soleh bisa membersihkannya. Wudu, sedekah, haji majlis seperti ini, umrah dan haji membersihkan dosa-dosa. Kalau dosa besar kita harus taubat nasuha, kata Imam Nawawi dengan 3 syaratnya ya. Yang pertama, kita meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi bohong, lagi riba, berhenti. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, janji sama Allah tidak mengulangi, maka akan dibersihkan. Ya. Maka harus hati-hati sekali. Ya. Saya ulangi, usia yang Anda jalani ini, wahai hamba, adalah ladang yang kelak akan Anda petik hasilnya di negeri akhirat. Jika Anda menanaminya dengan kebaikan dan amal saleh, maka akan Anda memetik buahnya berupa kebahagiaan dan keberuntungan, serta Anda dengan izin Allah termasuk orang-orang yang telah akan mendengarkan nanti di akhirat diserukan ayat ini, makan dan minumlah dengan sedap, maksudnya di surga, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu, maksudnya di dunia. Dalam surah Al-Haqqah ayat 24. Sebaliknya, kata penulis, jika Anda menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang melalaikan dan menanaminya dengan kemaksiatan dan pelanggaran, maka Anda akan menyesal pada hari di mana penyesalan tidak akan berguna sama sekali. Dan Anda akan berangan-angan sekiranya bisa dikembalikan ke dunia lagi pada hari kiamat nanti. Allah berfirman,
Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 37. Bunyinya, dan mereka nanti di neraka teriak-teriak. Ahli neraka itu teriak-teriak. Apa yang mereka teriak-teriak? Kita sudah dapat bocorannya sekarang. Jangan jadi seperti ini nanti. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dulu. Maksudnya, kami akan, kalau kamu keluarkan kami dari neraka, ya Allah, kami kembali dunia, kami akan amal soleh. Tidak mau lagi buat dosa. Tapi sudah tidak ada manfaatnya mereka ucapkan itu. Di saat itu penyesalan sudah tidak berguna lagi. Jadi jangan sampai kita mendengarkan ini nanti. Perkataan yang mengatakan pada saat teriak-teriak di neraka, tidak akan berguna lagi kita untuk menyesal pada saat itu. Dan akan dikatakan kepadamu. Di sini beliau lanjutkan lagi dengan firman Allah yang lain dalam surah Fatir ayat 37 masih berlanjut ini ya. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi ma tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Bukankah aku sudah kasih engkau umur, kata Allah, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sudah banyak aku kasih umur. Ya sudah cukup untuk berpikir. Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Ya, tolong Bapak Ibu perhatikan ya tulisan itu. Terjemahan ayat An-Nadhir bahasa Arabnya. Pemberi peringatan. Ini kata ulama tafsir. Pemberi peringatan bisa bermakna uban yang tumbuh di kepala. Siapa di antara kita lewat 30-40 tahun tidak beruban? Nah uban itu sudah peringatan. Kamu akan mati loh. Hati-hati. Ada yang mengatakan tafsirnya adalah seseorang yang memiliki teman yang sudah meninggal, tetangga atau kerabat yang meninggal. Peringatan buat dia juga bisa tetap meninggal. Ada juga yang mengatakan lahirnya anak-anak. Berarti sudah menandakan tanda-tanda kematian kita. Karena sudah ada generasi yang akan menggantikan kita. Begitu terus. Ya. Itu namanya peringatan telah sampai kepadamu. Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Jadi hati-hati, ini peringatan yang sangat tegas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, nanti penyesalan akan datang di akhir. Sayang sekali. Tidak ada manfaatnya lagi pada saat itu. Ustaz, berarti kalau begitu mulai sekarang kami nggak bisa ketawa Ustaz. Kami nggak bisa senyum. Kami nggak bisa kumpul sama teman-teman. Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Tapi yang diomongin yang baik-baik. Kumpul itu dalam hal amal saleh. Saling mengingatkan kebaikan. Bicara masalah pendidikan anak, bicara masalah bagaimana kalau ibu-ibu melayani suami dengan baik, bicara tentang apa? Kebaikan. Jangan lagi gosipin, si fulan sudah tahu belum? Ini baru buka WA pagi-pagi sudah tahu belum? Sudah tahu apa nih? Pembantunya dia ribut, suaminya cerai sama istrinya. Untuk apa ini? Tahu berita orang. Ya, makin kita tidak tahu makin bagus. Ya, Bapak Ibu sudah tahu belum? Dalam rumah tangga saja, ulama mengatakan, tidak boleh seorang suami atau istri mengatakan begini, ya, saya tidak mau berhubungan biologis sama kamu kalau kau tidak cerita pernah gak kau berzina. Gak boleh tanya itu. Gak boleh tanya. Gak usah tanya. Kalau dia bilang iya, saya sudah zina 1000 kali. Gimana? Kan jadi sakit hati dia. Gak usah nanya. Kalau depan mata kita lihat dia buat salah, Allah buka depan mata. Bukan kita sengaja nyari-nyari kesalahan. Allah buka depan mata kita, si anak, si pasangan, si teman, partner bisnis, dia buat kesalahan, kita ingatkan. Ini nggak boleh, haram dalam agama. Di situ tugas kita mengingatkan. Kalau kita tidak tahu, jangan korek-korek. Jangan ambil tugasnya malaikat. Nggak usah. Cek handphone, cari tahu. Ini benar nggak? Untuk apa? Ada tugas, ada malaikat. Gratis nih bodyguard ini. Ya. Yang selalu awasi di mana saja dia safar, di mana apa saja dia kerjakan. Kalau saya Bapak Ibu sekalian menggunakan sistem yang banyak orang lakukan sekarang, maka saya tidak bisa tenang. Saya kan tidak tahu istri saya ngomong sama siapa di rumah. Dia buat apa sekarang saya tidak tahu. Kalau saya selalu ikut was-was, ini susah. Selalu cek CCTV, selalu cari tahu ini, selalu itu. Kan habis umur untuk itu. Kapan zikirnya? Kapan doanya? Kapan majelis ilmunya? Kapan kita kembangkan ide-ide prestasi kita? Kan gitu. Udah nggak usah. Yang depan mata nampak, kita tegur kalau itu salah. Kalau benar kita dukung. Selesai. Kita bertugas, saya sebagai suami, ibu-ibu sebagai istri. Misalnya kakak sebagai kakak, adik sebagai adik, teman sebagai teman. Hanya sampai ajal datang. Selesai.
Selebihnya masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan habiskan pada hal yang tidak ada manfaatnya. Nanti akan datang penyesalan-penyesalan, naudzubillah, pada hari kiamat nanti. Hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Baik, saya juga mau kuatkan ini bahasan kita sebelum kita pindah ke halaman setelahnya. Tolong Bapak Ibu buka surah nomor 23, surah Al-Mu'minun, ayatnya 99. Ya, ayat 99. Saya juga lagi buka. Sudah dibuka? Saya baca ya, bisa dilihat ya. Ini tentang Allah juga mirip tadi dengan surah Fatir yang kita bahas di sini. Allah menggambarkan tentang bagaimana nanti orang-orang yang kafir, orang yang banyak sekali pelanggarannya tidak sempat taubat, kalau mati bagaimana. Ini Allah sudah bilang, ini 1400 tahun yang lalu ayatnya turun. Allah bilang, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian pada seseorang dari mereka, barulah mereka mengatakan pada saat lihat malaikat maut, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Cari restoran favoritnya lagi? Kumpul sama temannya? Biologi sama pasangannya? Enggak. Coba perhatikan. Apa yang akan mereka bilang nanti kalau malaikat maut datang? Ayat 100-nya. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar aku berbuat amal saleh. Di saat itu kita kalau mau mati nanti Bapak Ibu sekalian melihat malaikat maut, kita berharap apa aja amal soleh bisa kita, zikir kah, doa kah, istighfar, sedekah, apa saja. Jadi dia berharap itu. Agar aku beramal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Lalu Allah bilang apa? Sekali-kali tidak. Maksudnya tidak mungkin. Sesungguhnya itu hanya perkataan yang diucapkan saja. Gak bisa. Nolak kematian gak bisa. Mau sehat, mau sakit, mau muda, mau tua, malaikat maut kalau datang ajalnya detik itu mati di situ. Bagaimanapun keadaannya. Dan di hadapan mereka ada barzakh. Terjemah sini dindingnya. Maksudnya kehidupan alam barzakh di kuburan. Sampai mereka dibangkitkan nanti. Akan hidup di kuburan. Kalau dia orang beriman maka taman dari taman surga. Kalau orang kafir atau orang banyak dosanya, lubang dari lubang neraka, disiksa. Ayat 101-nya, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila nanti sangkakala ditiup, hari kebangkitan, hari kiamat, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Gak ada lagi kakak cari adiknya, adik cari kakak, suami cari istri, istri cari suami, orang tua cari anak, gak ada lagi. Orang pada ketakutan semua nanti pada hari kiamat itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Istri takut ketemu suaminya. Jangan sampai nanti ada kesalahan dulu saya tidak sempat minta. Suami takut ketemu istrinya. Orang tua takut ketemu anaknya. Ya, anak ketemu orang tua. Takut semuanya hari kiamat. Makanya selama dunia jangan buat masalah sama orang. Orang masalah sama kita terserah dia. Dia gosipin kita, dia fitnah. Biarin kita panen pahala. Jangan kita yang punya masalah sama orang. Ya, nanti akan dituntut hari kiamat. Ya, maka hati-hati sekali. Itu juga Allah kuatkan di ayat lain ya. Yauma yafirru mar'u min akhi. Pada hari kiamat orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya, wa sahibati wa bani, dari pasangan hidup dan anak-anaknya, likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang memikirkan dirinya masing-masing. Di hari kiamat, di hari kebangkitan itu. Di itu hari kiamat Allah gambarkan 102-nya. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya di hari kiamat itu, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Untung itu, selamat. Ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, di dunia ini kepemilikan kita sementara. Kalau Bapak Ibu sekarang punya rumah atas nama Bapak Ibu sekalian, mau kendaraan atas nama kita, tabungan sekarang atas nama kita, sementara. Kalau kita mati, pindah jadi hak miliknya orang lain. Tidak ada. Kapan itu abadi di surga nanti? Sekali kita punya istana itu selamanya. Makanya kalau Bapak Ibu baca surga selalu diikuti dengan kalimat khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Sekali kita miliki istana itu selamanya. Sekali kita miliki pembantu itu selamanya. Sekali kita miliki paket itu selamanya. Ya. Di dunia ini sebentar. Oleh karena itu beruntung orang yang membawa dunianya ini ke akhiratnya. Supaya dia selalu mendapatkan balasan yang baik.
103-nya, wa man khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maksudnya dosanya lebih banyak, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal dalam neraka jahannam. Ya, disiksa. Orang yang menganggap neraka sudah sering saya dengar. Baik, Bapak Ibu mau punya gambaran begini. Coba ambil satu korek gas kecil yang biasa orang pakai. Itu kemudian kita nyalakan dan kita taruh jempol kita di atasnya. Berapa detik aja? 10 detik. Panas nggak? Kalau 1 menit, bisa matang tangan kita, bisa luka bakar. Itu butuh operasi. Bagaimana kalau seluruh tubuh kita ini dibakar? Pernah rasa demam yang tinggi misalnya, 40, mungkin kita semua pernah rasakan gitu kan. Saya pun pernah rasakan, itu panasnya luar biasa gitu. Tidur nggak bisa, makan nggak enak, interaksi sama orang nggak enak, itu luar biasa. Itu baru panas begitu saja. Bagaimana kalau api yang membakar? Dan di neraka itu nggak ada istirahat ya. Di dunia ini orang kalau buat kriminal di penjara, masih ada waktu dia mandi, masih ada waktu dia makan, masih ada waktu dia istirahat, sesekali dihukum. Tapi kalau di akhirat nggak bisa, per detiknya. Perhatikan 104-nya, ini ayat demi ayat ini, bukan saya bicara, Allah pesan kepada kita. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Ahli neraka itu nanti muka mereka dibakar oleh api neraka, dan mereka dalam neraka itu mereka di dalam neraka dalam keadaan cacat. Ini dalam cacat ini ada dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan nanti karena panasnya neraka sampai bibir atasnya penghuni neraka itu bisa dilipat ke kepalanya, dan bibir bawahnya meleleh sampai ke perutnya. Itu namanya cacat, mereka cacat. Ini Nabi SAW bilang itu. Tafsir daripada Al-Mu'minun 104 ini. Lalu 105-nya, Allah berfirman kepada ahli neraka, jangan dengar ini di akhirat, di sini cukup. Kita harusnya mengejar surga yang abadi, gitu kan? Kenikmatan luar biasa gitu. Allah mengatakan pada ahli neraka, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku, kayaknya besar kata ganti Allah, telah dibacakan kepadamu sekalian. Seperti Bapak Ibu dengar hari ini siang ini ayat yang saya bacakan. Ini sudah sampai di kuping kita nih. Allah bilang, bukankah sudah sampai? Bukankah ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tapi kamu selalu mendustakannya, nganggap remeh. Apa sih neraka? Apa sih peringatan? Ustadz ngomong apa tadi itu? Selalu dianggap remeh. Pengajian demi pengajian berlalu begitu saja, tidak ada manfaatnya. Subhanallah. Tidak mengubah diri menjadi lebih baik. Ya. Dan ingat nanti kalau kita mulai berubah menjadi orang lebih taat, lebih saleh dan salihah, tidak usah peduli dengan perkataan manusia. Banyak orang terpengaruh dengan lisan manusia. Ini lisan ini pendek, begini aja, pendek. Ya. Oh kamu alim ya sekarang, tiba-tiba berubah lagi. Kamu so alim, biarin aja orang ngomong apa. Ya saya takut dibakar di neraka. Saya takut nanti saya dihukum sama Allah. Kalau dia mau silakan dia, jangan saya. Gitu loh. Jangan selalu dengan lisan orang akhirnya kita jadi berubah semuanya. Kita jadi tidak soleh lagi, tidak soleh lagi. Jangan. Karena masing-masing akan bertanggung jawab. Semua orang teman-teman sekalian yang dekat sama kita ini maksimal akan menunggu di atas kuburan kita setengah jam. Maksimal. Nggak akan lebih. Ibu-ibu pasti sayang sama anak-anaknya. Sekarang kalau anaknya meninggal, mau tidur di kuburan sama-sama anak? Nggak bakal. Pulang pasti. Sunnatullah itu peraturan Allah. Nangis ia sedih. Tapi habis itu ditinggal. Tidur di rumah. Anak di kuburan. Nggak mungkin masuk mau dikubur sama-sama. Nggak mungkin. Itu ibu sama anak. Jelas orang yang paling mencintai dan saling mencintai ibu sama anak itu di muka bumi. Maka begitu kan. Apalagi kalau cuma teman yang selalu bilang, nggak usah lah, nggak apa-apa, biar aja, lakukan aja, nanti gampang taubat. Ini orang bodoh kalau mau ikutin orang seperti ini. Dia enak ngomong. Pada saat kita meninggal, dia cuma setengah jam, dia nangis, dia pergi. Aktivitas lagi. Selesai. Makanya hati-hati nih, kita harus jeli sekali. Apa perkataan ahli neraka nanti? Ini harus kita renungi sama-sama ini. Ya, jadikan cambuk buat hidup kita ini. 106-nya. Qalu, mereka berkata, para ahli neraka itu, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Tuhan kami, dulu kami melanggar itu, karena kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami termasuk orang-orang yang sesat. Baru mereka akui, iya dulu sih kena ikutin hawa nafsu, iya sih kena dulu tergoda teman, tapi apa manfaatnya? Gak ada. Perhatikan, Allah gambarkan terus ini ya, 107-nya, mereka minta, mereka sekarang akuin, ya Allah memang dulu kami salah, kami dulu lalai, kami begini menyesal-nyesal. Mereka mengatakan 107, Rabbana,
Akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, karena kami sudah sadari kalau itu salah, keluarkan kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami masih juga kembali pada kekafiran dan dosa-dosa, sungguh kami benar-benar orang zalim. Apa bermanfaat? Apakah Allah masih kasih kesempatan? Tidak. 108-nya Allah mengatakan, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan kamu berbicara dengan aku. Sifat Allah, sedikit kita jelaskan dulu ayat 108 ini. Sifat Allah itu Bapak Ibu sekalian yang sering kita baca dalam surat kita, dalam surah Al-Fatihah, ayat 3-nya, Ar-Rahmanu Ar-Rahim, zat yang maha penyayang, maha pengasih. Sampai kata Nabi SAW, Allah itu ya menyiapkan 99 kasih sayang. Salah satunya Allah turunkan di muka bumi ini. Dan diantaranya induk hewan yang pada saat melahirkan, misalnya kuda melahirkan anak, dia tidak injak bayinya. Allah siapkan 99 nanti di akhirat. Allah sayang sama hambanya. Allah tidak ingin kita masuk dalam neraka. Tetapi kalau sudah masuk ke neraka karena banyaknya pelanggarannya, maka Allah akan bilang ini, tinggal di dalamnya dalam kondisi terhina dan jangan berbicara dengan aku. Di situ sifat Allah yang lain, syadidul iqab. Allah maha berat siksaannya. Ya. Karena Allah sudah benci sama orang yang terus saja mau melanggar. Kita kalau kerja di satu perusahaan teman-teman sekalian, ya, terus kita melanggar aja terus. Telat datang, tidak kerjakan pekerjaan, selalu ganggu teman. Apa yang terjadi? Dihukum kan? Nah begitu juga orang kalau di dunia ini sama Allah SWT, pasti dihukum. Nggak mungkin tidak. Tapi kalau dia menjadi seorang pegawai yang berprestasi, on time kalau datang, suka mengerjakan pekerjaan dengan bagus, maka dia akan dapat gajinya, akan dapat bonusnya, akan naik jabatannya. Nah begitu keadaannya. Sudah ada dalam kehidupan kita ini sebagai sebuah contoh. Ada sebuah hadis yang perlu kita khawatir gitu, ya, dengan ancaman di dalamnya. Kata Nabi SAW tentang tafsir surah Al-Mu'minun ayat 108 ini, nanti ahli neraka akan berkata kepada para malaikat penjaga neraka, tolonglah sampaikan kepada Allah agar kami diringankan siksakan. 1 hari saja, gitu kan? Maka para malaikat tidak berbicara dengan mereka, seingat saya sekitar 500 tahun. Nggak bicara, nggak dijawab, dibiarin aja. Setelah itu baru malaikat mengatakan, kalian akan tetap di sini, terhina. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, mereka mulai memanggil Allah. Allah yang maha pengasih dipanggil sama ahli neraka ini. Ya Tuhan kami, tolonglah, keluarkanlah kami. Kalau kami kembali dunia lagi, ternyata kami masih berbuat dosa, kami zalim. Maka yang terjadi adalah, Allah tidak menjawab mereka, kata Nabi Muhammad SAW, seumur dunia. Miliaran tahun, Allah nggak jawab. Setelah miliaran tahun pun Allah jawab dengan ini. Ayat 108. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah setelah miliaran tahun nih, ya, tinggallah kalian di dalam neraka itu dalam kondisi terhina dan jangan pernah berbicara denganku. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, semua ahli neraka menyesal luar biasa sampai keluar dari tempat air mata mereka darah. Dan kalau seandainya air mata mereka di neraka itu mau diarungkan kapal di atasnya, maka bisa kapal itu jalan di atas air. Air mata loh ya. Di neraka itu Bapak Ibu sekalian digambarkan dalam banyak hadis, orang kalau disiksakan keluar darah, keluar nanah, itu nggak dibersihin. Dibiarin aja begitu numpuk dan dijadikan sebagai makanan sama minuman mereka lagi. Itu luar biasa itu. Jangan dianggap remeh. Jadi kalau ada yang dengar ceramah tentang neraka, dengarin baik-baik. Wih, ini ancaman nih, bahaya banget nih. Orang cerita tentang surga, kejar, amal soleh. Kalau enggak bahaya. Ya, bahaya sekali ini, hati-hati ya. 109-nya Allah berfirman, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya kalian pernah mendengar dan mengetahui segolongan dari hamba-hambaku yang berdoa di dunia. Ya Tuhan kami, ini orang-orang soleh dan soleh, selalu berdoa, azan sholat, tutup aurat, selalu diingatkan, ini proyek ini, enggak itu haram, saya enggak mau. Dia hati-hati sekali. Ada sekelompok hamba-hambaku yang berdoa di dunia. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu ayat 110-nya Allah cerita ini, Allah gambarkan nanti bagaimana mereka akan diancam dan dihardik di hari kiamat ini. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum zikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan. So alim, apaan sih majelis taklim? Kenapa harus pakai jilbab begitu?
Kenapa harus pikir ini halal atau haram? Udah nggak apa-apa, gini dan gitu ya. Kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku, dan adalah kamu telah atau selalu menertawakan mereka. Lalu Allah bilang 111-nya, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku, hanya besar kata ganti Allah, memberi balasan kepada mereka di hari ini. Maksudnya orang-orang yang soleh dan solehah tadi, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. 112-nya Allah tanya lagi ahli neraka. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya pada ahli neraka, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Kalau ada orang tinggal 60 tahun, 70 tahun, anggap umurnya 100 tahun, Allah tanya, berapa lama kamu tinggal di bumi? Pada saat di akhirat nanti ini yang terjadi. 113. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, rasionalnya ayat 100 ya 13 ini, pernah nggak Bapak Ibu ketemu sama teman SD dulu? Saya ketemu ya. Sekarang umurnya misalnya 40-50 tahun. Itu kalau kita lagi ngobrol, ingat gak dulu di kelas itu? Kita kayak baru kemarin kan? Benar nggak? Atau mungkin kita ketemu 10 tahun yang lalu, kita pernah sama-sama apalah safar kemana. Ingat gak dulu itu? Kita ingat seperti baru hari itu saja. Begitu nanti di akhirat. Semua paket kita lahir di muka bumi sampai meninggal, oh cuman ini ya. Begitu nanti. Sebentar sekali ini Allah sudah bocorkan. Ahli neraka itu hidup berapa puluh tahun pun, berapa ratus tahun pun mereka akan bilang, sepertinya cuma sehari atau 2 hari. Rugi banget itu. Ya dia menyesal tapi tidak ada gunanya pada saat itu. Lalu Allah mengatakan 114-nya, qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di dunia memang atau di bumi melainkan sebentar saja. Maka kalau sesungguhnya kamu mengetahui, maksudnya kamu menyadari. 115 terakhir, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwasanya sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main? Kamu lahir di muka bumi ini, tadi punya sistem, punya orang tua, punya segala macam. Ini main-main saja, ya. Dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Tanda tanya. Maksudnya kamu kira tidak akan dibangkitkan, tidak akan ditanya amal baik, amal burukmu? Itu kebodohan. Ya. Maka Allah memberikan ayat-ayatnya ini supaya kita menyadari tentang bahayanya waktu yang berlalu dan disia-siakan. Baik, kita lanjutkan buku kita. Ya. Ini masih ada sekitar 2 lembar lagi. Di halaman 17-nya, yang dimaksud dengan tadi, dalam surah Fatir ayat 37, ya kita kembali tadi ke halaman 16-17 ya. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Tadi saya katakan pemberi peringatan itu bisa uban, bisa lahirnya anak, bisa meninggalnya orang yang dikenal. Dan maka rasakanlah ya azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Di halaman 17 yakni, bukankah kami telah menjadikan kamu memiliki usia yang panjang? Usia yang panjang adalah hujjah atau argumentasi untuk membantah kelalaian orang-orang nanti. Allah telah memberikan kesempatan kepada hamba yang dihidupkan hingga 60 atau 70 tahun. Siapa saja yang merenungkan, maka ia akan mengerti bahwa kehidupan kita ini terbatas dan bisa dihitung dengan tahun dan hari, bahkan dengan jam dan detik, tanpa kita bisa menambah 1 detik pun. Usia kita ini pendek bila dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu yang berusia ratusan tahun. Seseorang dari mereka ada yang hidup 100 tahun atau lebih, bahkan hingga 1000 tahun. Seperti umatnya Nabi Nuh ya, mereka itu umurnya sampai 1000 tahun. Adapun umat ini, maka usianya sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70, dan hanya sedikit dari mereka yang melampaui usia itu. Hadis ini diriwayatkan ya oleh Tirmidzi dengan sanad hasan. Jadi ada orang meninggal sebelum 60, ada orang meninggal setelah 60 atau 70, tapi sangat sedikit. Umumnya orang umat Islam ini, umat Muhammad hanya 60 sampai 70. Jadi kalau ada yang sudah mendekati angka-angka ini, hati-hati ya. Jangan terus lalai.
Kata beliau, seandainya, kita pindah di halaman 18 ya, tanda kutip seandainya seseorang hidup berusia 60 tahun, 20 tahun darinya dipakai untuk tidur, dengan asumsi seseorang tidur 8 jam sehari. Kan kita punya 24 jam sehari ya. Kalau kita tidur 8 jam berarti sepertiganya sudah hilang. Kan 8 kali 3 24 ya. Jadi kalau 8 jam tidur, maka sudah habis 20 tahun. Kemudian dikatakan 15 tahun sebelum balik. Itu juga belum dicatat amal. 5 tahun untuk makan dan waktu yang dipakai untuk santai 20 tahun. Ya. Yang tersisa tinggal 20 tahun yang mencakup waktu-waktu untuk bekerja. Demikianlah tidak diragukan lagi. Jadi berapa tahunkah ibadah yang kita alokasikan dari dunia kita? Tanda tanya. Walaupun kita andaikan usia, ya, walaupun kita andaikan usia seluruhnya adalah untuk ibadah, yaitu 60 tahun, maka itu pun hanya setara dengan 3 menit saja bila dibandingkan dengan hari kiamat yang seharinya adalah sama dengan 1000 tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 47. Jadi kalau Bapak Ibu buka surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 47 ini, Allah menyebutkan itu ya. Kalau satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun waktu dunia. Ya. Jadi waktu akhirat itu satu harinya sama dengan 1000 tahun waktu kita di dunia. Jadi rasionalnya mirip dengan hitungan waktu kita dengan lalat misalnya. Ya, mungkin satu hari kita itu sama dengan sekian tahunnya lalat ya, dan seterusnya. Itu contoh saja ya. Sehingga kita bisa tangkap dari situ perhitungan memang waktu yang cukup panjang di akhirat itu sangat masuk akal. Lalu beliau mengatakan di sini, sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu, itu arti surah Al-Hajj ayat 47, adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Saudaraku yang tercinta, kata penulis, seandainya manusia hidup selama 60 tahun dan ia menyanyiakan 1 jam dalam sehari, niscaya dia datang pada hari kiamat membawa 3 tahun yang hampir tanpa terisi satu kebaikan pun. Demikian pula sekiranya dia menyanyiakan 2 jam, berarti ada 6 tahun yang kosong dari kebaikan. Bahkan mungkin terisi dengan amal-amal keburukan. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan, kata beliau. Berapa jamkah dalam sehari semalam waktu yang diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan berapa jamkah yang diperuntukkan bagi dunia? Sebenarnya seseorang yang soleh di antara kita, jika ia melaksanakan sholat 5 waktu dalam waktu 1 jam misalnya, dan 1 jam lainnya digunakan untuk membaca Al-Quran, sholat-sholat sunnah atau selainnya, maka yang tersisa adalah 22 jam. Waktu yang cukup lama itulah yang hilang setiap harinya untuk komunikasi, bepergian, kunjungan, pertemuan, pesta, menyimak informasi, bekerja, makan, minum, tidur, istirahat, dan bercengkrama. Sampai sini saya mau jelaskan dulu. Pernah dengar istilah mubah ya? Ya, berarti mubah itu kalau dalam ilmu fikih kita, kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya makan, minum, tidur, mandi. Ini mubah nama hukumnya. Tapi dalam Islam, Bapak Ibu bisa mengubah sesuatu yang mubah menjadi sunnah. Yang tadinya tidak berpahala jadi pahala. Ini supaya kita maksimal. Contoh misal, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa gerah. Di saat kita gerah kita nggak nyaman, ya. Dan Allah kasih kita pada saat mandi kita segar. Agar kita selalu merawat tubuh kita mandi, gitu kan? Jenazah aja dimandikan. Tapi yang penting jangan mubadzir, jangan berlebihan. Ada orang 1 jam, 2 jam di kamar mandi. Gitu. Dia berikan hak badannya. Nah, kalau orang mandi mubah, tapi kalau dia niatkan untuk memberikan hak jasad, bisa jadi sunnah. Makan dan minum mubah. Kalau hanya sekedar hilangin lapar, haus mubah. Nggak ada pahala, nggak berdosa juga. Yang penting dia tidak makan yang haram. Tapi kalau dia ubah niatnya untuk memberikan hak badan, karena yang menciptakan kita Allah, yang mendatangkan rasa lapar Allah, dan yang juga menunjukkan kalau lapar itu sebenarnya butuh asupan makanan adalah Allah. Yang membuat juga kita kenyang selainnya adalah Allah. Kalau kita niatkan untuk memberi hak jasad, jadi sunnah. Misal contoh. Jadi hal-hal yang mubah pun bisa kita ubah menjadi sumber pahala buat kita. Yang penting teman-teman sekalian, semua pintu pelanggaran tutup. Bagaimanapun, sekecil apapun, usahakan tutup semaksimal mungkin. Semua pintu ketaatan kerjakan. Termasuk amal-amal yang tidak pernah mungkin atau jarang kita kerjakan selama ini, mulai dikerjakan.
Ingat, amalan-amalan sunnah juga ibadah. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, zikir pagi petang, zikir habis sholat, sholat sunnah itu ibadah, itu perintah juga. Jangan kena kan sunnah, nggak dosa kalau tidak dikerjakan. Tapi sayang, amal sunnah itu akan membantu amal wajib kita. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat, awal amal dihisap oleh Allah adalah sholat. Kalau dia baik, beruntunglah orang itu. Kalau dia rusak, maka rugilah dia. Dan Allah berfirman kepada para malaikat, di saat amal sholat wajibnya hamba itu kurang, lihatlah amal-amal atau sholat sunnahnya. Kalau ditemukan sholat duha, sholat tahiyat masjid, sholat taubat, sholat wudu, sholat tahajud, itu nanti melengkapkan sholat wajib kita yang kurang. Dan ya kalau ada dilengkapkan, gitu kan. Dan itu berlaku kata Nabi SAW kepada amal-amal lain. Puasa Ramadan dibantu dengan puasa-puasa sunnah, haji dibantu dengan umroh, ya. Kemudian zakat dibantu dengan sedekah. Jadi amal-amal sunnah itu manfaatnya besar sekali. Jangan disia-siakan, mulai sekarang kerjakan. Jadi kan, apa yang kita tidak pernah kerjakan, kerjakan semuanya. Baik, selanjutnya beliau mengatakan seandainya seseorang hidup selama 70 tahun dan setiap hari ia gunakan 1 jam untuk sholat berjamaah dan 1 jam lainnya dipergunakan untuk amal-amal soleh lainnya, maka waktu yang tersisa adalah 22 jam dari 24 jam itu. Jika usia Anda yang 70 tahun dianggap 24 jam sehari semalam, maka 22 jam itu setara dengan usia Anda 64 tahun. Sedangkan yang 2 jam tadi setara dengan 6 tahun. Dan 6 jam itulah yang tersisa untukmu dari 70 tahun tadi. Kalau begitu, tidak ada lagi di hadapan kita, wahai saudaraku, kecuali kita harus mencari amal-amalan syariat yang dapat memperpanjang usia kita dan melipat gandakan amal kebajikan kita dalam usia yang pendek ini yang kebanyakannya tersia-siakan untuk berbagai urusan duniawi. Jadi ini yang dianjurkan dalam penutupan bahasan tadi di bab ini oleh penulis adalah bagaimana kalau kita sudah sadari pentingnya umur, pentingnya kita maksimalkan ibadah, coba kita sekarang, di buku ini akan dibedah panjang lebar nanti, tentang cari, ya, seperti orang kalau bisnis ya, saya Bapak Ibu punya uang 100 juta, mau diinvestasikan nih, pasti kita akan jeli mencari, kalau misalnya ada 5 perusahaan tawarkan investasi, kita akan cari perusahaan yang paling bagus kan, benar nggak? Yang paling bagus sistemnya, produknya, ya bagi hasilnya kan begitu. Nah sama juga dengan amal soleh. Seperti contoh, Bapak Ibu sholat, begitu azan sholat, beda pahalanya dengan sholat sejam kemudian. Beda pahalanya dengan sholat 2 jam kemudian. Begitu azan duhur tadi langsung sholat, maka pahalanya lebih besar awal waktu dibandingkan kita sholat 1 jam kemudian. Orang kalau sholat berjamaah aja Bapak Ibu sekalian, kalau orang ikuti takbiratul ihram imam, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, mulai malaikat catat pahala. Beda pahalanya dengan orang masbuk 1 rakaat. Beda. Beda dengan orang masbuk 2 rakaat. Beda dengan 3 rakaat. Beda orang cuma dapat sebelum salam. Beda pahala. Jadi usahakan cari yang terbaik. Sehingga kita selalu mendapatkan maksimal pahala. Apalagi kalau memang umur kita yang lalu itu cukup banyak berisi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, seperti itu. Baik, kita tutup dengan ini ya. Ini ada satu subjudul di sini. Masih berhubungan dengan bahasan kita. Apakah umur benar-benar bisa bertambah panjang? Ya, misalnya Allah takdirkan Bapak Ibu 60 tahun. Apakah masih bisa bertambah jadi 61 tahun misalnya? Nah ini ada bahasan sendiri. Kita tutup dengan ini ya. Di halaman 23. Hal itu disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man habba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Jadi ada bahasa dipanjangkan umur ya. Maka hendaklah ia menyambung kerabatnya. Ada di bawah footnote-nya nomor 1 ada HR, maksudnya hadits riwayat Bukhari Muslim. Para ulama berselisih pendapat mengenai pengertian ya hadis tentang yunsa'ulahu fi athari atau talatul umur atau memperpanjang umur. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa istilah ya, atau itala ini ya, dipanjangkan. Menurut hakikatnya, yaitu dengan ditambahkan beberapa tahun dan beberapa hari. Di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa, dan ini yang rajih, yang paling kuat maksudnya, rajih itu yang paling kuat, bahwa yang dimaksud adalah keberkahan umur.
diberi taufik untuk melakukan ketaatan, waktunya syarat dengan hal-hal yang beriman atau yang bermanfaat baginya di akhirat, dan waktunya terjaga dari kesia-siaan dalam perkara yang tidak berguna. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata atau menambahkan bahwa keberkahan umur inilah atau ialah dapat melakukan amal-amal kebaikan dalam waktu yang pendek, padahal yang seperti itu tidak dapat dilakukan oleh orang-orang selain dalam waktu yang lama. Jadi hadis tadi saya ulangi lagi, hadis Nabi SAW yang berbunyi siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka dia lanjutkan silaturahim. Apakah makna di sini dipanjangkan umur, bertambah jumlah umurnya? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan bertambah umurnya dari 60 ke 61. Tapi pendapat yang lebih kuat yang kedua, bukan bertambah umurnya, karena Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz umur dia 60, maka 60 saja. Yang bertambah keberkahannya. Maksudnya, kalau kita temukan ada si A sama si B, si A ini suka beramal saleh dan silaturahim keluarga. Si B tidak suka. Kita akan temukan si A dalam umur dia 60 tahun dan si B 60 tahun, si A ini banyak sekali amal saleh sudah dia kerjakan. Sudah punya pesantren, sudah punya masjid, sudah banyak sebarin Al-Quran, sudah banyak keturunannya yang baik-baik. Nah ini keberkahan namanya. Jadi keberkahan dalam umur. Ini pendapat yang paling kuat ya dalam masalah ini. Jadi bukan berarti ditambah jumlah angka umurnya,